Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Sri Astuti dari kelas 1D D3 Akuntansi. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang persediaan. Nah, yang pertama yaitu definisi dari persediaan. Persediaan atau inventory adalah aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, barang dalam perjalanan atau proses produksi, dan bahan mentah atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Selanjutnya yaitu tujuan persediaan. Yang pertama yaitu menghilangkan resiko keterlambatan barang tiba. Yang kedua yaitu untuk memenuhi kebutuhan permintaan. Yang ketiga yaitu menjaga keberlangsungan produksi atau menjaga agar perusahaan tidak mengalami kehabisan persediaan yang mengakibatkan terhentinya proses produksi. Dan yang terakhir yaitu memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada konsumen dengan tersedianya barang yang diperlukan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis persediaan. Ada 3 jenis-jenis persediaan, yaitu yang pertama persediaan bahan mentah, yang kedua persediaan barang dalam proses, dan yang ketiga yaitu persediaan barang jadi. Selanjutnya yaitu penentuan kepemilikan barang yang ada di perjalanan. Kepemilikan barang ini sangat bergantung pada perjanjian jual beli yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Ada 2 macam perjanjian, diantaranya adalah yang pertama, FOB Shipping Point. Dalam perjanjian ini, hak kepemilikan barang berpindah dari penjual ke pembeli ketika barang keluar dari gudang penjual atau telah sampai pada perusahaan jasa pengiriman barang. Jadi, barang yang berada dalam perjalanan adalah milik pembeli, sehingga pembeli harus memasukkan barang tersebut dalam perhitungan fisik persediaan. Sedangkan untuk penjual, barang dalam perjalanan ini tidak dimasukkan sebagai bagian dari persediaan mereka. Yang kedua yaitu FOB Destination Point. Dalam perjanjian ini, pemindahan hak kepemilikan barang dari penjual ke pembeli terjadi ketika barang sampai di gudang pembeli. Jadi, barang dalam perjalanan merupakan milik penjual, sehingga penjual harus memasukkan barang tersebut dalam perhitungan fisik persediaan. Sebaliknya, bagi pembeli, barang dalam perjalanan tersebut tidak boleh diakui sebagai persediaan. Selanjutnya yaitu metode pencatatan persediaan. Yang pertama yaitu metode fisik. Penggunaan metode fisik mengharuskan adanya perhitungan barang yang masih ada pada tanggal penyusunan laporan keuangan. Stok of nama ini diperlukan untuk mengetahui beberapa jumlah barang yang masih ada, kemudian diperhitungkan harga pokoknya. Dalam metode ini, perhitungan yang mutasi-mutasi persediaan barang tidak diikuti dalam buku-buku. Setiap pembelian barang ditatat pada rekening pembelian. Karena tidak ada catatan mutasi persediaan barang, maka HPP tidak dapat diketahui sewaktu-waktu. HPP dapat dihitung bila sudah melakukan stok of nama. Rumus mencari HPP yaitu HPP sama dengan stok awal ditambah pembelian dikurangi penjualan dikurangi stok akhir. Lalu untuk penjurnalannya yaitu pembelian barang, pembelian debit pada hutang dagang kredit. Sedangkan penjualan barang, kas atau piutang didebit pada penjualan di kredit. Metode yang kedua yaitu metode perpetual. Dalam metode perpetual, setiap jenis persediaan dibuatkan rekening-rekening sendiri yang merupakan buku pembantu, bisa diawasi dalam rekening kontrol persediaan barang dari buku besar. Dalam metode perpetual, setiap perubahan dalam persediaan diikuti sehingga jumlah persediaan sewaktu-waktu dapat diketahui. Jurnal pencatatan pembelian yaitu persediaan barang didebit pada kas atau hutang di kredit. Sedangkan pencatatan pada penjualan yaitu piutang dagang atau kas didebit pada penjualan di kredit. HPP didebit pada persediaan di kredit. Berikut ini adalah perbedaan pencatatan transaksi menggunakan metode fisik dan menggunakan metode perpetual. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.